pertarungan politik antara kubu AHY dan juga kubu Muldoko ini tampaknya semakin panas. Tadi kita sudah mengundang, Andro sudah berkata bahwa kita akan mengundang beberapa narsum, namun dari kubu AHY sendiri memang belum ada yang bersedia untuk hadir. Namun saat ini saya sudah bersama dengan jubir Demokrat kubu Muldoko ada Muhammad Rahmat dan juga Margarito Kamis. Sore Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang. Nah, mungkin pertama ke Bang Rahmat dulu ya. Ini untuk gugatan sendiri sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini minggu kemarin, betul ya? Iya. Ada 3 poin. Latar belakang dari 3 poin itu apa saja sih sebenarnya? Iya, yang pertama yang kita gugat itu kan kalau masalah administrasinya itu kan sudah disahkan di Kumham. Tetapi masalah keabsahan hukumnya ADART 2020 ini kan perlu diuji di pengadilan. Nah, karena itu kita di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko menguji keabsahan hukum ADART Partai Demokrat tahun 2020 ini. Nah, dari yang kita uji ini ada 3 poin utama yang kita tuntut di situ. Yang pertama meminta kepada pengadilan untuk membatalkan demi hukum ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu. Kenapa? Karena dari fakta-fakta hukum, saksi-saksi fakta yang kita miliki mengatakan salah satunya ADART dibuat di luar Kongres misalnya. Yang kedua ADART-nya menghilangkan 98 pendiri berdasarkan akta notaris 2001 misalnya. Kewenangan majelis tinggi yang melampaui yang jadi kewenangan tunggal, ya kan? Kita ngelihatnya di situ bertentangan dengan undang-undang partai politik. Kewenangan mahkamah partai yang seharusnya mahkamah partai itu keputusannya harus final di internal partai, ternyata ini tidak. Gitu kan. Bang Rahmat, dari sebanyak poin itu kenapa tidak dilakukan sebelum Kongres kemarin? Kenapa sekarang ketika keputusan Menkumham sudah keluar dan sekarang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan keberatan dari poin-poin tersebut, Bang Rahmat? Sebetulnya ini kan hanya beda cara ya, beda cara saja. Kenapa tidak dilakukan di awal, kenapa justru dilakukan sekarang gitu. Pada intinya adalah ingin membuktikan bahwa memang ADART 2020 ini bermasalah. Itu kan harapan kita awalnya masalah ADART 2020 ini ikut menjadi pertimbangan di Kementerian Hukum dan HAM di dalam mensahkan hasil KLB Deli Serdang. Nah, sehingga ada ADART baru yang kita lahirkan di Deli Serdang itu. ADART 2020 ini kita hancurkan di Deli Serdang. Dihancurkan seutuhnya, semua poin dianggap tidak sejalan oleh kubu Muldoko, termasuk posisi ketua majelis tinggi, ketua umum, kemudian 98 pendiri sudah dihilangkan dari ADART. Apakah semua itu akan dihilangkan versi kubu Muldoko? Oh iya, di Kongres Deli Serdang ADART 2020 itu dianulir semua oleh peserta Kongres. Oke, artinya ada melanggar undang-undang begitu. Nah, melanggar undang-undang. Bang Margarito, melihat langkah ini seperti apa? Ntar dulu, itu tadi ada yang menarik. Pak Muldoko yang menggugat ini kan? Iya, betul. Pertanyaan sederhananya, sejak kapan Pak Muldoko jadi anggota Partai Demokrat? Kapan? Mungkin Pak bisa dijawab? Iya, yang menggugat bukan Pak Muldoko ya, yang menggugat adalah peserta Kongres Partai Demokrat yang hadir di Kongres 2020 itu, bukan peserta Pak Muldoko. Kongres Partai Demokrat. Yang menggugat. Lantas bagaimana melihat langkah ini? Oke, sampai pada level tertentu, tetapi apa argumennya? Bagaimana kenyataan itu dikonstruksi dan diletakkan dalam kerangka pemikiran hukum lalu dibangun argumennya. Itu yang paling pokok. Bagaimana kalau peserta Kongres itu sebagian sekarang ini sudah tidak lagi berada di DPP atau tidak lagi memiliki kartu Demokrat atau pengurus Demokrat baik di daerah maupun di pusat misalnya. Itu jadi soal. Apa artinya tidak ada legal standing? Nah, itu akhirnya berujung di situ. Pertanyaan paling awal dalam setiap perkara itu adalah apakah Anda punya hak untuk mengajukan perkara ini?
Nah dalam kerangka ini yang berhak adalah mereka yang memiliki kartu anggota. Sampai situ dulu poinnya, ini harus dijawab oleh Bang Rahmat. Selengkapnya sesaat lagi Bang Rahmat. Usai jeda berikut hanya di Kabar Petang pemirsa.